Sebelum saya lanjutkan cerita pengalaman gak enak nih tentang konten di TikTok ya, saya terlebih dahulu mau tunjukkan begini cara saya membuat konten. Yakni melalui cara ini, saya menggunakan Samsung Tab S9 FE. Lalu saya buka aplikasi perekam suara bawaan dan saya split jendelanya menjadi separuh. Di sebelahnya saya buka aplikasi Notes di mana saya akan menuliskan apa yang akan saya ucapkan atau yang akan saya narasikan. Lalu saya mengetik di sini, mengetik ide konten saya ini. Jika mengetik isi kepala saya sudah selesai, saya tuliskan atau saya ketikkan, maka saya akan memasang mikrofon Samsung Meteor dengan cara mencolokkan kabel audionya ke Samsung Tab S9 FE. Lalu seperti kalian lihat lampu LED-nya sudah menyala dan menghidupkan aplikasi perekam suara ini ya. Dilanjutkan, saya membaca tulisan yang telah saya ketik tadi menggunakan suara asli saya seperti sekarang yang kalian dengar, sambil aplikasi perekam bekerja merekam suara saya. Intinya Samsung Tab S9 FE dan Samsung Meteor adalah yang sangat membantu dalam meningkatkan kualitas audio saya. Selanjutnya saya tinggal menambahkan gambar dan video melalui editor video Lumafusion yang juga telah saya pasang di tablet ini. Untuk gambar ya, saya membuatnya menggunakan Microsoft Copilot AI. Oke, saya mulai menceritakan pengalaman konten di TikTok, tapi hasilnya ya tidak ada ya. Bahkan sering kena pembatasan gara-gara konten TikTok dituduh tidak mengikuti pedoman. Namun pedoman itu sendiri sebenarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kadang konten saya sepi pun saya juga bersabar karena saya tahu saya masih harus banyak belajar. Tapi tidak terasa waktu telah berjalan ya, dari TikTok, blogger, YouTube, Facebook hingga IG, kan semuanya kita ngonten ya. Ini saya anggap hanya buat mengisi waktu luang doang ya. Namun beberapa hari yang lalu saya mendapat peringatan pembatasan, dan pembatasannya itu tidak tanggung-tanggung ya, sampai dengan tahun 2123 atau 90 tahun ke depan. Ini hukumannya. Rasanya saya ingin hapus saja akun TikTok saya sebelum TikTok menghapusnya. Lebih baik fokus pada pekerjaan nyata saja, begitu ya niat saya. Setelah saya pelajari ternyata, tapi ya tidak apa-apa, saya tidak ungkapkan penyebabnya di sini, tapi gambarannya begini. Saya sebenarnya sedang bertanya-tanya pembatasan itu terjadi karena adanya pelaporan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai kita, konten-konten kita, entah alasan bisnis, alasan ideologi dan lain-lain lah ya. Nah, kalau pelaporannya dibuat meyakinkan dan disupport oleh banyak manusia yang di pihak mereka lah ya, maka inilah yang akan terjadi. Tapi bayangkan pembatasan hingga tahun 2123, 99 tahun lagi ya, saya rasa itu udah keterlaluan ya. Ini tidak bagus. Bisa-bisa ya bagaimana ya, ya sudahlah, itu risiko saya ya kan. Saya hanya berpesan kepada teman-teman jangan sampai terjadi hal seperti ini terhadap teman-teman ya. Berhati-hatilah ketika ngonten. Jika kalian masih ingin terus ngonten di platform mana saja, semua platform memiliki kebijakan konten mereka masing-masing. Berhati-hati karena ketika telah terkena pembatasan ya begini, tetaplah semangat konten ya, selalulah ikuti pedoman konten. Kalau masih terkena juga, cobalah lakukan banding dengan sebaik-baiknya ya. Untuk kasus saya sendiri sebenarnya sudah banding, cuma belum tahu apa hasilnya, apakah jawabannya paling buruk ya. Mungkin paling buruk dari TikTok adalah maaf dengan menyesal, banding Anda terpaksa kami tolak. Mudah-mudahan saja tidak ya kan. Oke, sekian, salam, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat ya.